Shalom, kembali dalam inspirasi bagaimana kita menata ulang hati kita dengan Injil. Ada yang bertanya, kenapa kita harus menata hati kita dengan Injil? Jawabannya yang pertama, karena hati kita sering berantakan. Tekanan hidup bisa membuat kita bingung atau gelisah. Tekanan hidup bisa membuat kita emosi, bahkan kita terluka. Tekanan hidup bisa membuat ego kita semakin bangkit karena segala keinginan, kepentingan kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa yang menjadi harapan kita. Dan memang betul Alkitab mengatakan bahwa hati itu pusat kehidupan, pusat keputusan, dan pusat moral dalam kehidupan kita. Nah, kalau pusatnya kacau, tindakan kita juga pasti kacau. Dan kalau pusatnya berantakan, maka hidup kita juga berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menata ulang hati kita dengan Injil? Karena menata hati dengan Injil akan membantu kita mendapatkan arah dan makna hidup. Dengan kembalinya kita kepada Tuhan, hidup kita akan jauh lebih stabil. Kalau kita mau jujur, perasaan kita saat ini mudah berubah. Berubah karena situasi, berubah karena keadaan. Nah, menata ulang dengan Injil itu akan membuat kita semakin terarah dan hidup kita akan semakin bermakna karena kita tahu untuk siapa kita hidup dan bagaimana kita hidup. Semua kita kembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita menata ulang dengan hati kita dengan Injil? Supaya hidup kita lebih selaras dengan Tuhan. Nah, saat kita menata ulang hati dengan Injil, sebenarnya kita sedang belajar untuk rendah hati. Kita sedang belajar untuk bersyukur. Kita sedang belajar untuk mengendalikan diri. Bahkan belajar untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan hebatnya, Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri akan memampukan kita untuk rendah hati, akan memampukan kita untuk bersyukur, akan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita, akan memampukan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Injil itu sendiri, karena Kristus yang mengendalikan hati kita. Yang keempat, kenapa kita harus menata ulang hati dengan Injil? Karena hati manusia itu cenderung melenceng. Dalam Kejadian pasal 6 ayat kelima, jelas di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa, perhatikan, segala kecenderungan hatinya, hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan seperti juga dikatakan bahwa hati manusia itu lebih licik dari segala sesuatu. Dan lihat segala apa yang kita punya, apa yang kita miliki, bahkan pelayanan kita, talenta kita, harta kita, apa yang kita miliki, bisa membuat hati kita licik. Bisa membuat kita menjadi serakah. Kembali lagi, apa yang menjadi arah motivasi hidupmu dalam mengikut Tuhan? Itu karenanya kita perlu menata hati ulang kita dengan Injil. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang kehidupanmu? Sudahkah kita menata ulang hati kita supaya hati kita itu tidak berantakan, supaya kita mendapatkan arah dan makna hidup, supaya hidup kita selaras dengan Tuhan, supaya hati kita tidak mudah melenceng. Dan kalau ini semua masih sering terjadi dalam kita, sudah waktunya kita menata ulang hati kita dengan Injil. Kita perlu kembali kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, mengasihi kita.
bahkan memberikan kita kehidupan yang kekal. Sampai ketemu lagi dalam inspirasi, menata ulang hati dengan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.